Oke, baik. Selamat datang di pertemuan week ke-8 Native Mobile Programming ya. Pembahasan di week ke-8 kita adalah tentang Android Fragment. Kita langsung mulai dengan pembahasan atau penjelasan tentang apa itu fragment, manfaatnya untuk mendevelop aplikasi dan life cycle-nya seperti bagaimana. Oke, fragment ya secara definisi itu adalah bagian yang sifatnya modular ya, seperti activity. Ada yang bilang fragment ini subactivity ya, bisa disebut sebagai subactivity, di mana fragment ini punya life cycle yang juga mirip seperti activity. Ya, artinya dia bisa menerima input events, dia bisa membaca input events ya, dan kita bisa pasang fragment di activity yang kita punya atau melepas fragment tersebut dengan fragment yang lain ya, sifatnya modular. Oke. Biasanya fragment dipakai untuk membuat UI yang sifatnya dynamic dan multi-pane. Nah, seperti apa itu? Nanti di slide selanjutnya saya jelaskan. Oke, jadi sifat fragment, ya, manfaat fragment itu ada 3, modularity, reusability, dan adaptability. Ya, kenapa fragment disebut modularity? Karena fragment dapat dibongkar pasang gitu ya. Jadi suatu activity, misalkan bisa dilihat di sini, activity kita di dalam layoutnya memiliki 3 buah fragment. Ya, artinya kita bisa bongkar pasang. Misalkan fragment cook ini mau ditaruh di bawah, clean-nya dipindah ke atas, shop-nya dipindah ke kiri gitu ya. Itu bisa dilakukan. Akhirnya kita bisa bongkar pasang fragment dan meletakkan di kontainer yang sudah disiapkan. Yang dimaksud dengan reusability adalah kadangkala ketika membuat aplikasi, kita sering menampilkan hal yang sama di beberapa tampilan, beberapa layout. Ya, seperti bagian yang merah ini, di activity A ditaruh di bawah, kemudian muncul juga di activity yang lain, bagian yang merah ini, kemudian bisa juga dimunculkan sebagai dialog. Nah, artinya daripada kita membuat hal yang sama berulang-ulang, kita cukup membuat sebuah fragment, begitu ya, kemudian kita reuse lagi di berbagai macam tempat. Karakteristik terakhir adalah adaptability, artinya ini ada kaitannya dengan multi-pane interface, artinya fragment bisa dipakai untuk membuat single layout ya, single full screen layout, misalkan fragment ungu menuju ke fragment biru gitu ya, dalam satu layar hanya ada satu fragment, atau membuat multi-pane layout seperti ini. Nah, multi-pane layout itu kalau supaya lebih jelas gitu ya, mari kita lihat gambar ini. Nah, yang sebelah kiri adalah tampilan tablet yang lebih wide layarnya, yang sebelah kanan adalah tampilan smartphone yang layarnya lebih kecil. Nah, kita lihat dulu di tampilan smartphone. Di sini ada 2 buah fragment begitu ya. Fragment A bentuknya list gitu ya, kita bisa pilih data. Kemudian setelah kita pencet datanya di replace dengan fragment B. Nah, bagaimana dengan yang tablet? Karena yang di tablet punya keunggulan lebar layar yang besar, maka 2 fragment ini bisa kita tampilkan dalam satu layar. Ini disebut sebagai multi-pane. Jadi dalam satu layar punya 2 buah fragment. Nah, apakah fragment yang bikin baru? Tidak. Kita reuse ya, kita reuse fragment yang sudah dipakai di versi smartphone. Ya, itulah keunggulan fragment. Oke, kita lanjut dengan contoh-contoh implementasi fragment. Di gambar ini ada beberapa contoh. Misalkan fragment dipakai untuk UI onboarding ya. Ini UI onboarding menjelaskan cara pakai aplikasi. Biasanya UI onboarding ini muncul ketika pertama kali diinstal ya aplikasinya ya, menjelaskan kegunaan, manfaat, dan seterusnya. Fragment juga bisa dipakai untuk membuat custom dialog. Ya, Anda sudah belajar bikin alert dialog ya di pertemuan week ke-7. Bagaimana kalau kita mau bikin sesuatu custom dialog sendiri ya? Misalkan custom dialog kita ada tombolnya, ada radio button, ada checkbox, dan sebagainya. Nah, kita bisa gunakan fragment. Baik, kita langsung masuk ke bagian yang life cycle atau daur hidup. Ya, seperti layaknya activity, fragment juga punya life cycle. Dan kalau dilihat mirip-mirip itu ya, mirip dengan activity life cycle states. Hal yang harus diingat adalah fragment harus di-hosting di dalam sebuah activity. Berbeda dengan activity yang dia bisa berdiri mandiri, ya bisa berjalan secara mandiri, punya layout sendiri, tidak demikian dengan fragment. Fragment hanya bisa dicantolkan, di-attach istilahnya, di-attach di dalam sebuah activity. Tanpa activity, fragment tidak bisa berjalan. Oke.
Sehingga kalau activity-nya destroy, fragmen tersebut yang nyantol di dirinya juga akan otomatis ke destroy. Mari kita lihat di bagian yang sebelah sini ya. Ketika kita create activity, kemudian kita punya fragmen yang nyantol di dalamnya, maka statement atau life cycle state yang berjalan adalah dimulai dengan on attach. Ya, on attach dulu, baru on create. Nah, beda ya. Kalau activity dia awalnya selalu on create, ya, on create duluan. Tapi kalau fragmen enggak, dia akan menjalankan state on attach, lanjut on create view, on activity created, dan on start, sama seperti activity. Jika activity-nya di-destroy, maka fragmen juga melakukan proses destroying. Termasuk bagian yang terakhir adalah melakukan detaching. Detach itu melepas dari activity-nya. Oke. Nah, karena mirip sekali lah life cycle state-nya si fragmen, maka fragmen ini juga bisa bersemayam di dalam backstack. Ya, jadi jangan khawatir, kita bisa memasukkan fragmen ini di dalam backstack. Oke. Nah, bagaimana cara memasang fragmen gitu ya di dalam sebuah activity? Yang pertama, kita harus punya sebuah activity dan di dalam layout activity tersebut kita siapkan container atau placeholder. Kontainernya ini bisa berwujud apapun, bisa berwujud text object, view object, bisa berwujud constraint layout, button, dan sebagainya. Oke. Dan yang bertanggung jawab mengatur fragmen apa yang dipasang, fragmen apa yang di-replace, fragmen apa yang dilepas, itu adalah sebuah kelas yang disebut sebagai fragment manager. Kita akan coba bahas itu. Nah, oh ya, berikutnya ada beberapa topik yang kita bahas. Yang pertama, null in Kotlin ini ada pembahasannya di ULS, tapi silahkan Anda pelajari sendiri ya. Jadi kalau Anda buka di ULS, kemudian di bagian ini ya, week 8 extra, null in Kotlin, nah itu coba pelajari sendiri. Itu pembahasan tentang null in Kotlin. Kemudian kita akan bahas yang di dalam slide ini adalah tentang list fragment, bagaimana mereplace fragment dengan yang lain, dan menggunakan ulang fragment di dalam. Oke, mari kita lanjutkan dengan tutorial yang pertama. Pada tutorial pertama ini, kita akan mencoba membuat fragmen dan memasangnya ke dalam kontainer. Oke, fragmen yang kita buat merupakan turunan dari list fragment. Jadi ini sebenarnya fragmen itu ada banyak jenisnya. Salah satu yang bermanfaat dan paling berguna itu salah satunya adalah untuk bikin list fragment. Oke, agak mirip seperti recycle view bentuknya. Nah, silakan bikin project baru, beri nama bebas. Di sini saya sudah bikin project. Oh ya, satu catatan, usahakan minimum SDK yang dipilih adalah API 21 atau Lollipop karena fragment beberapa fitur yang ada di tutorial ini tidak bisa dijalankan di API di bawah 21. Oke. Download dan copy paste juga MMJPEG, Programming JPEG, dan Project JPEG. Lakukan itu 2 kali, itu ada di folder asset ya. Saya akan save link asset here, kemudian saya akan coba ekstrak. Oke ya, ini ya, jadi ini saya akan ekstrak seperti biasa ya, ekstrak. Nah, ini saya kopas, Ctrl C, lalu di Android Studio-nya seperti biasa kita akan memasukkan ke dalam drawable, Ctrl V. Oke, lakukan 2 kali ya, kali ini pilih yang versi 2. Oke, dan selesai. Nah, kita kembali ke slide. Nah, kemudian kita mau bikin aplikasi, kalau dilihat dari screenshot ini ya, kita mau bikin aplikasi pendaftaran event yang diselenggarakan oleh jurusan informatika. Ada ILPC, Maniak, ICF, dan sebagainya. Oke, nah kita akan bikin dulu event kelasnya supaya bisa kita tampung dan ditampilkan objek-objeknya di dalam list. Nah, ini adalah event kelas yang akan kita buat. Oh ya, hampir lupa. Kita perlu menginstal yang namanya Kotlin Android Extension di Gradle ya, karena memudahkan kita untuk mengakses UI di dalam activity. Kita pindah dulu ke Gradle, di build Gradle ini. Nah, ini tambahkan di sini ID Kotlin Android Extensions ya, seperti itu. Synchronize now. Jangan lupa kita tunggu beberapa saat hingga
prosesnya selesai. Oke, nah sudah selesai ya. Sekarang kita balik ke bagian project. Di sini diminta untuk membuat sebuah data class. Kita lakukan itu di dalam Java, package-nya. Kemudian di dalam sini klik kanan New, Kotlin class file. Kita pilih data class. Kita beri nama event. Oke, nah, event data class event seperti ini. Oke, ada berbagai macam ini ya, ada berbagai macam field yang kita masukkan. Vol ID, teacher, kemudian ada for name, string, description, picture ID. Kenapa picture ID-nya integer? Karena kita mau ambil gambar dari folder dari res ya, dari folder res yang ada di dalam activity kita. For event date, string, ya tanggal eventnya. For crew needed, ya artinya ini event ini butuh berapa jumlah panitia. Oke, for crew number adalah jumlah panitia yang sudah terdaftar. Oke, crew number. Nah, si event ini akan menghasilkan parcelable interface ya. Parcelable interface. Jadi tujuannya adalah agar ketika kita mengirimkan data ini ke suatu tempat yang lain ya, kita bisa mengirimkan bentuknya langsung bentuknya objek gitu ya. Biasanya kalau kita melakukan pengiriman data ya, misalkan kirim lewat intent, data yang kita kirimkan itu biasanya tipenya tradisional datanya, kalau nggak integer, double, string, dan seterusnya. Dengan membuat sebuah kelas menjadi parcelable, maka kelas ini atau objek yang tercipta dari kelas ini bisa dikirimkan byte demi byte, sehingga nanti di tujuan direkonstruksi ulang menjadi sebuah objek utuh. Dengan kata lain, parcelable bisa memudahkan kita mengirimkan objek ke tempat yang lain dengan metode Java Serializable. Oke, jadi itu manfaatnya daripada kita harus mengirimkan semua informasi integer, string, picture ID, event date, dan seterusnya one by one secara tradisional. Oke, jadi di bagian ini parcel label ya, parcel label kita tambahkan mungkin supaya jelas. Saya akan melakukan enter di sini teman-teman. Nah, ada error ya di sini, kalian bisa lihat ya, ada error yang menunjukkan bahwa class event is not abstract and does not implement abstract member, public abstract fun, bla bla bla. Oke, di sini kita mau kasih apa istilahnya agregator ya di atas ya, penanda begitu ya, penanda bahwa kelas ini adalah kelas yang parcelized ya, bisa artinya objek dari kelas ini bisa diubah menjadi byte stream. Kita kasih anotator ya, bukan agregator, maaf. Jadi ini namanya anotator untuk memberitahu bahwa Kotlin memperbolehkan objek ini dikirim atau dipreteli menjadi byte stream. Oke, di dalam kelas ini kita cukup perlu mengoverride satu fungsi, yakni toString. Override toString, jadi returnnya kita ganti dengan return name di sana ya. Anda bisa pakai cara di slide jadi satu baris, lebih pendek ya harusnya. Nah, oke, selesai. Jadi kita sudah punya data kelas event yang siap untuk diisi data. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah, di dalam main activity kita mau mengisi datanya dalam bentuk ArrayList. Daripada Anda capek ngetik, Anda bisa klik paste bin ini. Saya sudah siapkan itu ya. Saya sudah siapkan codingannya ya, supaya kita bisa tinggal copy paste ya. Copy paste di mana? Di main activity ya, di sini. Oke, kita lihat ini. Nah, ini dia. Ini saya akan blok. Oke, sorry.
Nah, Ctrl C, kemudian saya akan cemplungin di bagian atas on create. Nah, kita punya data event sekarang. Oke. Nah, kita lanjutkan sekali lagi di sini. Oke, di aplikasi yang akan kita buat kali ini, kita mau bikin dua fragmen. Fragmen yang pertama menggunakan fragment list, yang kedua kita gunakan fragmen yang biasa, dan gunanya untuk detail fragmen. Fragment list akan berisi event-event yang ada, ya, yang kita siapkan, yakni ada ILPC, maniak, ICF, begitu ya. Nah, fragmen detail itu adalah detailnya. Jadi setelah kita pencet salah satu data tersebut, maka akan muncul detail informasi eventnya. Oke, untuk membuat fragmen hampir mirip dengan, atau bukan hampir mirip ya, super mirip dengan kalau kita bikin activity pada umumnya. Bagian yang pertama, kita mau bikin fragmen, caranya adalah klik kanan pada package name, new, fragmen, Anda pilih yang blank ya, fragmen blank. Muncul dialog semacam ini, di mana Anda harus memberikan nama gitu ya. Jadi di sini kita beri nama event fragment list. Kemudian, nah, Android Studio akan menciptakan dua buah file ya. Dua buah file, yang pertama adalah event fragmentlist.kt ya, fragmentlist.kt untuk controllernya, dan yang kedua dia nyiptakan XML untuk layoutnya. Delete the layout we don't need it ya. Kalau di activity ada pilihannya mau dibuatin layout atau tidak begitu ya. Nah, kalau di sini nggak ada pilihannya, jadi mau nggak mau kalau saya pencet finish akan muncul dua buah file ya. Pertama event fragment list KT, yang kedua adalah layout kosongan ini. Nah, kita tidak menggunakan layout yang kosongan ini ya, yang fragment event list, karena kita mau memakai turunan dari fragment listnya. Jadi tidak pakai layout. Nah, sehingga sini kita bisa menghapus ya, menghapus yang fragment event list ini. Kalian klik kanan, refactor, save delete, oke. Nah, aman gitu ya. Jadi kita hapus layoutnya, lalu kita tinggal menyisakan yang Kotlin-nya. Oke, tujuan dari event fragment list ini adalah untuk merender tampilan event ke dalam bentuk list, sehingga perlu kita extend menjadi list fragment. Ini salah satu turunan fragment ya. Ini namanya list fragment. Jadi ada ubah di bagian ini, turunannya menjadi list fragment, bukan fragment biasa. Nah, selanjutnya kita lakukan clean up codingan kita. Ada beberapa to-do di sini. Oke, jadi kita lakukan clean up. Ini saya akan coba hapus beberapa to-do-nya supaya programnya nggak panjang gitu kan. Nah, di sini. Oke, seperti kita tahu bahwa di main activity kita sudah siapkan event yang bentuknya release, sehingga di dalam fragmen ini kita perlu mengakses release tersebut. Oke, jadi kita bikin private var events yang tipenya adalah release, yang diisi dengan kelas event. Kemudian kita initialize kosongan. Jadi kita bikin release kosongan. Oke, selanjutnya muncullah masalah constructor problem. Ya, kalau Anda lihat di fragmen ini tidak boleh ada konstruktor. Ya, aturannya bukannya tidak boleh ada konstruktor, tetapi konstruktornya tidak boleh diisi. Ya, alias konstruktornya harus empty. Anda bisa lihat di sini konstruktornya ada, tapi harus dibiarkan kosong seperti ini. Oke. Nah, tidak bisa ditambahkan parameter apapun. Nah, bagaimana caranya kita mengirimkan main activity event yang release ada di sini, kita bisa kirimkan masuk ke dalam fragmen, gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, mungkin Anda berpikiran, loh Pak, pakai global aja begitu ya. Kita create global object, kemudian datanya dimasukkan ke sana. Nah, global itu jangan dipakai untuk mengirimkan data yang jumlahnya besar atau data yang kompleks ya, karena itu bisa mereduce performa aplikasi kalian karena terlalu mengandalkan global variabel. Nah, ada caranya lain yang lebih efektif ya, lebih efisien, itu adalah menggunakan object bundle. Oke, jadi caranya adalah mengirimkan data
dari activity ke dalam fragment itu melalui bundle object. Mari kita lihat caranya di sini. Oke. Di dalam fragment kita sudah punya companion object. Nah, ini saya hapus dulu. Beberapa teks yang ada, saya hapus. Bentar. Kita hapus companion object-nya, dan di dalamnya ada new instance. Masih ingat ya, companion object ini apapun yang kalian tulis di dalam companion object, termasuk function, itu bisa dipanggil tanpa perlu nge-create object fragmentnya. Ya. Jadi di sini Anda bisa lihat new instance ini kayak konstruktor namanya, kayak konstruktor. Jadi anggaplah dianggap seperti konstruktor. Ini saya hapus, saya akan masukkan array list-nya, IVTS, array list, tipenya event, yang harapannya akan saya passing event list dari main activity. Di dalamnya ada apply ya, ada apply, dan kita manfaatkan si argument untuk mengakses bundle-nya. Lalu di dalam bundle apply ini kita akan memasang array list-nya ke dalam ini apa namanya events ini. Jadi di dalam sini kita passing, kita baca array list-nya lalu kita masukkan ke dalam events array list yang ada di sini. Keywordnya menggunakan kata put ya. Anda bisa naruh put string, put integer, put double dan seterusnya. Tapi untuk kasus kita gunakan put parcelable array list karena jenis datanya adalah array list. Oke. Dan di sini kita akan menggunakan cara penyimpanan yang mirip dengan yang sebelumnya, yakni key dan value ya. Key dan value. ARG events ini merupakan konstanta yang tipenya string. Kita belum buat ya di atas ya, nanti kita buat ya ini ya di atas seperti ini. Jadi sementara diketik dulu ya di sini ARG event ya, error ya nggak apa-apa, nanti kita akan buat. Nah, put parcelable array list, kita mau mengkopikan array list event ini yang nanti akan dikirim lewat main activity ya ke dalam apa namanya, ke dalam event yang kita siapkan di atas. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita masukkan events ini ke dalam bundle object ya, ke dalam bundle object. Lalu oh sebelumnya saya bahas dulu ini dulu ya. Ini kasus yang kita gunakan ini array list, tapi beberapa kasus yang lain mungkin Anda pakai objek-objek lain, itu caranya seperti ini. Ya, misalkan put parcelable, put string untuk ngirim string, put double, put integer, dan seterusnya. Oke. Berikutnya kita akan perbaiki error ini. Ini adalah konstanta string biasa, berarti di atas ini kita ganti. Setelah itu parameternya arg events. Ya, ini bebas mau diketik apapun, terserah. Ketik sembarang ya, ini karena ini kan hanya sebagai key aja, kata kunci aja, keyword aja. Nah, setelah kita tempelin si event list tadi ke dalam bundle objek kita, maka saatnya kita baca bundle objek tersebut di dalam onCreate ya, di dalam onCreate. Jadi sudah ada codingannya. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu ketik banyak-banyak. Cuman ini kita hapus. Oke. Untuk membaca agak mirip kayak kita baca intent ya. Events sama dengan ini, events adalah array list yang atas ini, sama dengan kita baca dari bundle objeknya. Ini menggunakan lambda ya, lambda. Jadi untuk akses bundle-nya itu pakai keyword it dot get parcelable array list yang tipe kelasnya objek adalah event. Kemudian kata kuncinya apa yang dipakai. Oke, karena tadi kita memasukkan parcelable-nya menggunakan arg events, maka untuk dibaca kembali harus menggunakan arg events juga. Jadi saya pasting ke sini, saya paste ke situ, kemudian saya casting menjadi array list of event. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, list of event. Nah, sementara itu saya akan hapus yang nggak diperlukan ya. Ini juga nggak dipakai, saya hapus, saya rapikan, simpan dulu. Kita lanjut lagi ya di bagian berikut ini.
Coba Anda lihat di bagian on create view, ya, di bagian on create view ini tidak dipakai lagi. Oke, on create view ini tidak dipakai. Ya, sebelumnya saya hapus, saya kasih lihat dulu. Tugas dari on create view itu adalah untuk loading layout, ya, menggunakan inflator.inflate. Ini sama kayak kita waktu kemarin belajar bikin recycle view, mirip ya. Jadi kita ngeload layout. Kita tidak pakai layout, teman-teman ya. Kenapa? Karena si list fragment ini ya udah punya layout bawaannya sendiri yang tersembunyi gitu ya, dia ngatur sendiri layoutnya. Jadi kita nggak perlu tambahan layout baru, kecuali Anda memang mau mengcustom listnya itu, Anda ganti warnanya, Anda ganti size margin padding ya, silakan dibikin layout sendiri. Oke. Nah, karena ini list fragment, mirip seperti recycle view, dia menampilkan data ya vertikal, maka list fragment ini butuh yang namanya adapter. Kita siapkan adapternya, var adapter sama dengan activity konteks, dan di dalamnya nanti ada array adapter, return value-nya. Jadi untuk meng-create adapter di sini, kita start dengan activity.applications context.let seperti ini. Oke. Jadi actually dengan let ini kita bisa akses objek konteksnya, kemudian di dalamnya ada objek kelas array adapter, kemudian layoutnya menggunakan bawaannya android.r.layout simple list item 1, dan data yang dimasukkan adalah data events yang di sini. Oke. Nah, perhatikan di bagian ini ada semacam error gitu ya. Activity.application context ini ada error kalau kita hover. Only save ya, menggunakan tanda tanya or non-null accepted, calls are allowed on a nullable receiver. Artinya Android Kotlin maksud saya, sekali lagi adalah bahasa pemrograman yang sangat membenci null begitu ya. Jadi ada potensi bahwa activity ini bisa null, teman-teman ya. Bisa null. Artinya fragmennya di call, di create objeknya, tapi belum di attach ke dalam activity, sehingga dia nggak punya activity. Nah, siapa yang bakal menjamin kalau terjadi null bagaimana? Gitu ya. Siapa yang bisa menjamin seperti itu? Nah, di bagian ini kita bisa tambahkan save call ya, save null calls dengan memberikan tanya. Artinya apa? Artinya apabila activity ini bernilai null begitu ya, maka perangkaian program di bawahnya tidak akan dijalankan ya. Jadi artinya aplikasi Anda nggak bakal nge-crash ya. Nyambung dengan let ya. Let di sini maksudnya adalah rangkaian program yang ada di blok kurung kurawal setelah let itu akan dijalankan apabila activity application context ini tidak null. Oke. Jadi nyambung dengan itu. Oke, kemudian ini ada yang error, kita kasih tanda tanya juga di sini ya. It-nya ini itu adalah it application context di sini. Artinya kita pakai save null calls supaya tidak error di bagian ini. Oke, simpan dulu. Baik, kemudian khusus untuk fragmen yang turunan dari list fragment, dia ada sebuah properti namanya list adapter. Ya, ini kita bisa set dengan adapter yang kita sudah buatnya, mirip seperti objek recycle view yang pernah kita coba bikin sebelumnya. Oke. Print output-nya kita sudah hapus semua to do, kita mengoverride on list item click ya, karena kita butuh ini ya, butuh agar listnya, itemnya bisa diklik. Override on list item itu bisa dimungkinkan karena sekali lagi fragmen ini turunan dari list fragment. Jadi untuk mengoverride on list item kita bisa klik sembarang tempat di sini, lalu diketik on list item klik ya, kita pilih yang paling atas ini on list item klik ya, ini akan dieksekusi apabila item yang ada di dalam list kita pencet.
delete on create view sudah kita jalankan ya, kita hapus tadi. Alasannya adalah karena list fragment tidak butuh layout, tidak punya layout, dia punya layout sendiri. Oke ya, berikutnya kita masuk ke bagian on list item click, di mana fungsinya ini ya dia punya beberapa parameter. Yang paling penting adalah parameter position yang menunjukkan item nomor berapa yang kita pilih ya, kita pilih. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa kita akan isi ini nanti, jadi kita bypass dulu. Nah, sekarang kita akan pindah ke activity utama. Sekali lagi ya, fragment harus dicantolkan, di-attach ke dalam activity, ke dalam layoutnya activity. That's why di layoutnya activity kita perlu yang namanya container. Sehingga balik lagi ke layout activity main kalian, ya, yang cuma ada satu biji text view di sana. Kita rubah ya, kita anggaplah satu full screen ini, satu keseluruhan layar ini adalah kontainer untuk fragment. Text view-nya saya hapus. Nah, constraint layout ini akan saya jadikan kontainer, jadi saya rename ID-nya menjadi kontainer atau apapun terserah kalian. Jadi nanti fragmentnya akan dimasukkan ke dalam kontainer. Oke, untuk selanjutnya di bagian main activity kita pindah ke main activity. Di dalam on create yang masih kosong, nah kita akan bikin program untuk meng-create fragment listnya, kemudian kita cantolkan fragment tersebut ke dalam kontainer. Nah, oleh karena itu di sini kita buat objeknya var event fragment list. Oke. Yang tipenya adalah event fragment list yang kita punya. Event fragment list seperti ini. Sekali lagi, kita butuh mempassing ya, mengirimkan events release ini ke dalam fragment ini ya. Cuman caranya tidak bisa melalui konstruktor, tetapi melalui apa yang sudah kita kerjakan, yakni melalui new instant function, yakni komponen objeknya dari event fragment list. Jadi kita dot new instance seperti ini. Kemudian ada satu parameter yang diminta di situ. Kalau Anda ingin lihat kembali di komponen objek fragment list, parameter yang diminta adalah sebuah release. Jadi di sini kita passingkan events ini ke dalam fragment buatan kita. Oke. Nah, nanti di dalam new instance tersebut, di dalam on create-nya akan dipanggil pengecekan bundle objek, dan kemudian bundle objeknya dipakai untuk isinya dipakai untuk nge-create adapter dan ditampilkan sebagai bentuk list. Oke, berikutnya adalah kita mau pakai fragment manager untuk me-attach fragment ini, fragment 20 ini ke kontainer yang kita sudah siapkan. Nah, fragment manager kita gunakan yang support fragment manager agar Android jadul juga bisa agar program kita bisa jalan di Android dengan versi jadul juga. Kita gunakan begin transaction, oke, dot apply seperti ini. Kalau kita di dalam apply ini, kalau kita ketik this, maka itu akan mengacu ke fragment transaction, di mana nanti ada beberapa fungsi-fungsinya seperti dot add gitu ya, dot replace gitu ya, dot detach ya dan sebagainya. Dan di sini boleh diabaikan, Anda bisa langsung ketik add begini. Dan di kasus kita mau mencantolkan, mau attach event fragment list ini ke dalam kontainer. Oleh karena itu, di add ini, di fungsi add ini ada dua parameter. Yang pertama adalah kontainernya apa. Tentu saja kita ambil dari add.id container yang refer ke constraint layout yang ada di main activity ini. Ke parameter kedua adalah fragment apa yang mau dicantolkan. Kita mau cantolkan fragment list yang kita sudah buat di atas. Oke, jangan lupa untuk melakukan commit ya. Jadi itu. Jadi sekali lagi saya ulang, fragment manager ini cara kerjanya seperti transaksi database gitu ya. Jadi ada begin transaction, lalu di dalamnya kita masukkan ngapain? Kita mau nge-add fragment A, nge-add fragment B, replace fragment C, detach fragment D, dan seterusnya. Lalu diakhiri dengan commit untuk menyudahinya. Oke. Nah, Nah, kita akan segera coba ya, tampilkan di layar. Saya akan jalankan emulator, saya akan pause sebentar. Oke, baik, bisa dilihat hasilnya di layar.
fragmen yang berisi list sudah tampak ya, sudah masuk ke dalam kontainer. Nah, nanti di tutorial selanjutnya kita akan bikin fragmen yang kedua yang berisi detail dari event-event ini. Jadi kalau ini diklik, maka yang kita lakukan adalah mereplace fragmen yang ada di kontainer ini dengan fragmen detail. Oke? Oke, baik. Sekarang kita akan melanjutkan ke skenario kedua, ya. Jadi kita akan membuat detail card yang akan berisi informasi yang lebih detail apabila salah satu event ini diklik, ya. Nah, untuk itu kita perlu membuat fragmen baru, ya. Jadi di package klik kanan, new, kemudian kita pilih fragmen, kita pilih yang blank, di nama event fragmen detail. Oh sorry, kebalik ya, event detail fragment. Oke, seperti ini. Lalu kita tekan finish, tunggu beberapa saat hingga proses Gradle-nya selesai dijalankan. Oke, baik. Jadi proses Gradle-nya sudah selesai dan kita memiliki sebuah fragmen yang kosongan ya. Hal pertama yang biasanya kita lakukan adalah melakukan clean up code. Jadi kita hapus beberapa semua komen ya tepatnya yang ada di dalam fragmen ini. Jadi kita hapus komen-komennya, yap, seperti ini. Nah, kita simpan dulu. Oke, lalu selanjutnya adalah kita mulai mendesain tampilan untuk card event detail ini. Jadi seperti yang saya katakan, waktu kita menciptakan fragmen gitu ya, akan ada dua file yang dibuat, yakni KT-nya, controller dan juga yang ini apa namanya layout-nya. Nah, coba diperhatikan di sini bahwa perbedaan layout-nya activity dengan fragmen adalah kalau yang di fragmen dia pakai frame layout. Jadi tidak ada constraint di sini. Ya. Nah, kita akan delete text view-nya, kemudian kita masukkan sebuah card view. Nah, seperti ini. Nah, card view ini akan memenuhi container jika head-nya dipasang dengan tepat dan tidak ada constraint. Nah, kita akan membuat layout di dalam card ini. Untuk membantu kita melakukan itu, terpaksa kita akan ubah manual ini apa namanya, kita rubah menjadi 500 dp untuk tingginya manual ya. Jadi untuk memudahkan kita melayout di dalam card ini. Oke, kemudian di dalam card ini kita bisa pasangkan yang namanya constraint layout di sini. Oke, ya, constraint layout. Nah, kemudian kita pasang image view di dalam constraint layout ini. Kita ambil satu gambar. Oke, kemudian untuk memudahkan head-nya saya set 200 dp. Saya attach ke atas, saya attach ke kiri, saya attach ke sebelah kanan. Dan ini akan kita rubah di program, jadi kita harus merubah nama image-nya menjadi img event. Oke, kita lakukan refactor. Lalu jangan lupa scale type-nya kita set menjadi center crop. Oke. Selanjutnya kita siapkan sebuah text view yang kita pasang di bawah gambar. Saya zoom sedikit. Nah, seperti ini. Kita pasang ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Untuk text view yang pertama ini akan kita ubah menjadi judul event. Jadi di sini judul event dengan nama ID-nya kita sesuaikan txt event title lah gitu ya. Kemudian kita kasih bold ini, lalu kita tambahkan sebuah text view lagi, sebuah text view baru di bagian bawah. Jangan lupa untuk di attach ke semua
maaf, ke kiri dan ke atas. Oke, ini kita set menjadi 16, sorry, 24. Oh, sorry, 32 ini berarti. Nah, oke, ini kita ganti deskripsi, ini kita ganti jadi txt desc, description, refactor. Oke, kemudian kita kembali tambahkan text view. Di event ini, kalau Anda lihat di bagian deklarasi kelas, ada crew needed. Crew needed ya, jadi ini saya set teksnya crew needed. Crew needed ini menunjukkan, nanti di bawahnya ada progress bar yang menunjukkan berapa kru yang dibutuhkan, ya, berapa kru yang kita perlukan dan masih tersisa kurang berapa. Oleh karena itu kita pakai namanya widget progress bar, kita drag and drop sebuah widget progress bar, ditempel di bawah kru, ditempel di kiri dan di kanan. Oke, ini saya ganti 32, saya ganti 32, width-nya saya fullkan. Nah, seperti ini. Oke, namanya kita ganti jadi need bar. Oke, refactor. Hal yang perlu diketahui tentang progress bar adalah ada dua properti yang penting, yakni max, ya, max, nilai tertinggi dari progress bar-nya. Misalkan kita anggap 100% nilai tertingginya, maka kita bisa set angka 100 di sini. Lalu untuk progress yang ini adalah value dari progress bar-nya sudah mencapai berapa. Jadi kalau saya isi 50, maka ada garis hijau yang tepat di tengah, ya, artinya 50%. Kalau saya isi 75, bentuknya seperti ini. Kalau saya isi 100, berarti full. Progress bar-nya sudah full. Oke, nah, bagian yang terakhir, kita sematkan sebuah button. Buttonnya kita attach di bawah progress bar. Dan tentunya kita tes juga di bawah. Oke, nah, ya, kemudian jangan lupa marginnya kita set dulu. Misalkan dari atas 16, 32, ke bawah juga kita set 32. Oke, nah terakhir kita akan kembali ke card view. Kita akan hilangkan head-nya ini, kembalikan jadi wrap content. Ya, seperti ini. Oh ya, lupa. Button-nya ini kita set jadi button join. ID-nya refactor dan teksnya kita rubah jadi join. Seperti itu. Nah, layout card-nya sudah jadi, cuman ada satu hal yang yang perlu diperbaiki, yakni model layout-nya tidak seperti card, ya, terutama kalau Anda lihat di tepiannya ini tidak ada tidak berbentuk card begitu ya. Ini karena card view-nya terlalu diposisikan terlalu di tepian, ya, di tepian layar kita. Untuk memperbaiki ini, karena tidak ada constraint di frame layout, kita bisa bermain-main dengan yang namanya margin, layout margin, ya. Kita klik card view-nya, lalu di bagian layout margin kita rubah menjadi sebuah nilai, misalkan 20 dp. Nah, oke. Setelah kita rubah 20 dp, sudah terlihat lebih baik, cuman elevation-nya harus diatur. Jadi coba dicek di card elevation, dikasih angka misalkan 10 dp, untuk cut corner radius-nya misalkan 15 dp, dan hasil akhirnya seperti ini card-nya. Oke, nah selanjutnya adalah di bagian ini, di bagian card ini, kita perlu menampilkan informasi, ya, terkait gambar, judul, deskripsi, dan progress bar-nya. Kita harus mengupdate itu. Oleh karena itu, fragmen ini membutuhkan data, ya, data dari kelas event, ya, dari objek event. Nah, oleh karena itu di bagian ini kita lakukan hal yang sama, kita menggunakan new instance untuk menerima data dari yang memanggil, ya, yang memanggil dari
tepatnya dari list ya, yang memanggil fragmen ini. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu beberapa komponen ya di event detail fragment. Yang pertama yang bagian konstanta atas, kita buat sebuah konstanta baru arg event. Ya, kemudian di sini kita isi dengan event. Oke. Nah, argumen event ini dipakai untuk menambahi atau memberikan keyword pada objek bundle yang dikirimkan lewat dari luar ya, yang dikirimkan dari luar melalui new instance. Ya, di bagian new instance ini kita bisa ubah parameternya ya. Jadi si event detail fragment ini hanya butuh membaca satu biji objek event. Jadi bukan array list secara keseluruhan. Jadi di sini kita bisa set event satu biji event itu ya. Kemudian di bagian bundle apply-nya kita bisa ganti, ini saya hapus semua, menjadi put parcelable ya. Kalau di list tadi ya kita gunakan parcelable array list karena data yang dikirimkan bentuknya array list dan objeknya berbentuk parcelable. Nah, karena ini yang kita kirimkan untuk event detail fragment ini bentuknya hanya satu biji objek ya yang sifatnya parcelable, maka kita cukup menambahkan put parcelable dan parameter pertama kita isi dengan keyword arg event yang tadi kita sudah declare di atas. Parameter kedua adalah nilai yang dikirimkan, which is kita ambil dari parameter new instance ini yang dikirimkan dari luar. Jadi kita ketik event seperti ini. Oke, jadi new instance sudah berhasil menangkap data dari luar. Ya, kita masukkan sebagai bundle, sebagai parcelable. Nah, kemudian kita perlu penampung. Nah, di sini kita bikin penampungnya sebuah objek event ya. Jadi ini saya pakai yang ini, sebuah objek event yang bisa kita nulkan. Jangan lupa kalau Anda mau bikin variabel yang boleh dinulkan, maka jangan lupa diberi tanda tanya di sini. Oke. Nah, setelah new instance mendapatkan data di bundle-nya, sekarang saatnya kita read ya, kita baca di dalam argumen di dalam onCreate. Yang pasti caranya membaca adalah kita bisa panggil get it.get parcelable ya, it.get parcelable. Kemudian kata kuncinya keywordnya adalah arg event dan arg event ini get parcelable ini akan menghasilkan sebuah objek event ya, sebuah objek event. Sehingga kita tampung, tentu saja penampungnya sudah kita siapkan yakni event ini. Variabel event ini. Jadi di depan kita ketik event sama dengan it get parcelable arg event. Oke, jadi event berisi card informasi event objek dari objek event yang kita masukkan dari luar. Oke. Nah, ini sudah display, ini sudah tadi. Nah, berikutnya sedikit berbeda dengan yang ada di slide. Berikutnya dari objek event ini, saya ingin mengakses detail-detailnya agar bisa saya tampilkan di dalam card ini. Ada gambar, judul, deskripsi, dan progress bar. Oleh karena itu, perbedaan dengan yang ada di slide adalah kita lihat beberapa state life cycle dari fragment. Pertama, onCreate akan dipanggil pertama kali, ya. onCreateView akan dipanggil setelah onCreate. Tujuan dari onCreateView adalah mengeload layout, loading layout. Ya. Nah, ada satu lagi state yang dipanggil setelah onCreateView. State ini dinamakan onViewCreated. Oke, onViewCreated. State ini dipanggil setelah layoutnya terbentuk, terload dengan sempurna. Dengan kata lain, di dalam onViewCreated ini Anda lebih dipastikan ya, maksudnya bisa mengakses UI dengan baik tanpa ada problem apapun. Oke, jadi di dalam onViewCreated ini ada object view. Nah, object view ini bisa dipakai untuk mengakses apapun itu yang ada di layout kita. Ada txt event, txt description, ada image event juga. Nah, oke, kita akan gunakan view ini ya. Saya pakai with aja, with view. Pertama mungkin saya mau akses, saya mau ubah judul eventnya txt event
text sama dengan event dot name ya, event dot name. Kalau Anda lihat di sini Kotlin memunculkan NPA, jadi artinya ada potensi terjadinya null pointer exception di objek event ini. Jadi objek event ini bisa jadi null. Karena itu kita bisa tambahkan tanda tanya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan yang description menggunakan cara yang sama. Text event dot description. Oke. Kemudian kita mau update progress bar-nya. Untuk progress bar-nya kita perlu dua hal, yakni maksimum. Kita bisa peroleh dari crew needed, ya, crew needed. Nah, ini ada error. Errornya mengatakan bahwa si max ini, si need bar max ini adalah dia butuh integer. Sedangkan ada kemungkinan event.crewNeeded ini menghasilkan nothing, tidak menghasilkan apa-apa. Untuk tipe data yang berjenis integer ini tidak bisa dilanjutkan ya. Artinya Anda harus benar-benar memberikan sebuah nilai. Oke, jadi cara termudah adalah ngecek apabila eventnya ini tidak null, maka kita isi dengan crewNeeded. Tapi jika null, maka kita isi dengan default value integer, yakni 0. Jadi kita bisa kasih if pengecekan di sini dan kita berikan 0 apabila eventnya 0. Nah, cara tercepat adalah menggunakan else operator, tanda tanya semicolon begini, lalu kita isi 0. Artinya apabila eventnya bernilai 0, maka needbar.max akan menjadi 0. Kita juga harus ngeset progress-nya, value-nya dengan cara yang sama, crew number, pakai office juga. Nah, seperti ini. Terakhir, kita mau ngeset image, ya, image event. Kita bisa set menggunakan set set image drawable, ya, set image drawable. Cuman ada masalah di sini, ya. Pertama, kita lihat dulu yang di slide ini ya. Ya, pertama, set image drawable dia membutuhkan resource yang kita dapatkan dari aset kita, ya, yang kita peroleh dari aset kita. Untuk ke situ kita bisa gunakan fungsi getDrawable yang dimiliki oleh activity. Jadi di sini activity dot application context dot getDrawable. Nah, di sini kita bisa passingkan r.id. Kita bisa passingkan event.pictureID. Nah, seperti ini. Problemnya adalah ini activity bisa null, saya kasih tanda tanya, application context juga bisa null, dan event picture ID ini juga bisa null. Kita kasih tanda tanya. Problemnya mirip dengan needbar tadi, bahwa getDrawable butuh nilai, tidak bisa diisi nothing, bahkan tidak bisa diisi null juga. Jadi event picture ID itu harus tidak null, ya, harus tidak null. Jadi di bagian ini solusinya, kalaupun pakai Elvis operator, misalkan kita kasih 0, ini malah menjadi programnya menjadi kacau, ya. Karena apa? Karena kalau event picture ID-nya 0, maka kita set sebagai 0. Nah, pertanyaannya, apakah ada resource yang nilainya 0? Itu ya, kita nggak tahu, ya. Sekali lagi, resource ID ini adalah resource yang ada di dalam drawable, di dalam folder rest, dan setiap resource yang kalian lihat di sini itu direpresentasikan dengan sebuah angka, sebuah integer. Ya, jadi semuanya punya angkanya sendiri-sendiri. Oke, cara yang lebih baik, ya, lebih baik di sini adalah pertama-tama, saya hapus dulu. Pertama-tama kita cek dulu apakah event.pictureID ini tidak null. Caranya dengan tanda tanya. Kalau tidak null, maka kita bisa panggil let. Ini saya kasih tanda tanya dulu. Ini seperti ini. Nah, kita cek dulu. Apabila event picture ID-nya tidak null, maka kita jalankan program yang tadi
mulai dari activity dot application context dot get throwable dot it, seperti itu ya. Jadi ini saya kasih tanda tanya seperti ini. Dengan menambahkan let ya, maka baris perintah line 39 ini menjamin bahwa it alias picture ID, resource ID itu tidak null. Ya, makanya aman, tidak error. Jadi let itu dijalankan kalau memang event picture ID tidak null. Oke. Dan di dalamnya hanya ada sebuah program sederhana yakni get throwable dengan resource ID it ya. Mengacu kepada main activity, resource ID yang kita sematkan itu seperti ini. R throwable programming, R throwable MM, R throwable project. Ini semua integer yang refer ke sebuah aset di dalam sistem kita. Oke. Alright. Nah, ya ini hanya sekedar checking ya. Pastikan bahwa import kalian ketika akses macam-macam UI tersebut itu ada import ini ya, Kotlin X Android synthetic main, nama layoutnya .view .bintang. Pastikan seperti itu. Oke, sekarang kita balik ke onClick listener yang ada di event fragment list, di mana di onList item click listener ini kita mau replace tepatnya ya. Kita mau replace fragment yang ada sekarang ini dengan fragment detail. Oke, kalau dulu sebelum belajar fragment mungkin Anda perlu bikin dua activity ya kan. Activity yang satu memuat listnya, activity 2 memuat detailnya. Jadi yang dilakukan adalah mengirimkan intent untuk berpindah activity. Nah, kali ini untuk tutorial ini kita hanya mereplace container yang ada dengan fragment yang baru. Caranya sama persis dengan yang di main activity. Pertama kita ciptakan objek event detail fragment. Tipenya adalah event detail fragment. Ya, sekali lagi tidak bisa pakai konstruktor, kita pakai new instance, diakali pakai new instance. Lalu objek eventnya kita kirimkan ke dalam new instance ini. Objek event ini diperoleh dari array list events, ya, array list event indeks keberapa begitu ya. Karena itu array list ada banyak data di dalamnya. Pertanyaannya indeks keberapa? Untungnya ya S ya. Untungnya ada parameter position yang merujuk kepada data apa, event apa yang di-touch oleh user. Jadi ini simple aja, kita tinggal ketik position. Ya, entah 0, entah 1, entah 2, karena datanya cuma 3. Jadi kalau kita ngomong event ke 0, berarti yang dikirimkan adalah satu buah event yang berada di indeks ke 0. Begitu. Nah, kalau sudah, oke, kalau sudah kita gunakan fragment manager. Fragment manager punyanya activity, jadi kita harus punya akses ke activity support fragment manager begin transaction apply ya, seperti ini. Jangan lupa kita set tanda tanya dan juga tanda tanya di sini. Oke, di sini kita mau sorry bukan apply ya, tapi let. Nah, oke, di sini kita mau mereplace, tidak meng-add ya. Jadi kita nge-replace yang ada di container saat ini, which is fragment list, kita replace dengan event detail. Jadi di sini kita panggil it.replace, kontainernya adalah r.id.container, kita replace dengan event detail fragment ini yang kita udah buat di atas. Kita replace. Selanjutnya jangan lupa ini kita beri tanda tanya di sini. Oke, selanjutnya kita add to backstack. Ya, artinya setelah di replace, informasinya tidak hilang, disimpan di backstack. Jadi kalau di back, list fragment sebelumnya bisa nongol kembali. Terakhir, ini yang paling penting, jangan lupa untuk meng-commit semuanya. Meng-commit. Simpan seperti itu. Nah, mari kita coba hasilnya, tampilkan di layar. Oke, mari kita lihat hasilnya. Jika kita klik salah satu event yang ada di sini, ya, maka akan fragmennya akan di replace. Fragment this
ini akan di-replace dengan detail fragment. Jadi misalkan saya pencet salah satu, maka akan di-replace dengan fragment detail dan datanya dimuat. Ya, pada saat kita ngeklik tadi, si fragment detail ini menerima data sebuah event ya. Tadi Anda bisa lihat di sini. Menerima data sebuah event pada posisi tertentu, lalu di dalamnya ada dilanjutkan dengan fragment manager untuk mereplace dengan tampilan ini, dengan fragment ini. Dan ada backstack to null, ini artinya informasi sebelumnya tidak hilang. Jadi kalau kita klik back, maka kita go back ke list fragment. Gitu. Oke. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan tutorial yang ketiga. Di tutorial yang ketiga ini kita mau mendemokan karakteristik fragment yang reusability. Oke. Jadi di sini apabila salah satu eventnya ditekan, diklik, maka kita menggunakan fragment detail yang sama, tapi tampilannya bukan di-replace ya, tetapi berbentuk dialog. Seperti yang Anda lihat di layar sekarang. Oke, jadi kita akan membuat sebuah dialog fragment. Nah, oke. Untuk itu yang perlu dirubah ya, untuk mencoba ini yang perlu dirubah adalah kita extend fragment yang kita punya menjadi dialog fragment. Jadi dibalik ke event detail fragment, kita extend ya, kita extend menjadi dialog fragment. Dialog fragment. Nah, seperti ini. Kita import dialog fragment. Nah, oke. Ya, dialog fragment. Nah, berbicara tentang dialog, sebenarnya Anda sudah belajar di week 7 bahwa Anda sudah pernah bikin alert dialog ya. Tapi alert dialog yang kita buat waktu itu menggunakan builder yang mungkin terbatas sekali fitur-fitur yang disiapkan. Kalau Anda pakai dialog fragment, Anda bebas membuat dialog terserah bentuknya seperti apa. Mau dikasih checkbox, mau dikasih radio button, nah bebas, layoutnya terserah kalian. Nah, di sini kita tambahkan beberapa hal gitu ya. Beberapa hal, bagian yang pertama ini adalah untuk mengubah warna background dari layout fragment itu menjadi transparan. Karena jika tidak ditambahkan program ini, maka tampilannya ada warna putih yang masih ngikut di background kita. Oke, untuk itu kita bisa tambahkan ini di onCreateView methods ya, sebelum inflatornya berjalan. Jadi di onCreateView methods sebelum inflator return-nya ini kita tambahkan akses ke dialog. Oke, ini dialog ini punyanya fragment. Karena turunannya udah kita ubah menjadi dialog fragment, sehingga dia punya akses ke property atau atribut dialog window set background throwable ya, set background throwable. Nah, di sini kita ambil dari color throwable dalam kurung color transparent. Ya, seperti ini, selesai. Ya, kita tambahkan satu baris ini untuk mentransparankan background warna putih di belakang card. Nah, sekarang saatnya kita memanggil dialog. Nah, kita akan mengubah sedikit program yang ada di event fragment list di bagian on click ya, on list item click yang tadinya kita mereplace gitu ya, mereplace dengan fragment yang baru. Ini kita rubah agar kita menggunakan dialog ya, tinggal di show doang. Jadi ini bagian ini akan saya komen ya, kita tidak melakukan adjustment terlalu banyak. Di sini hanya saja kita show ya, sama seperti halnya ketika kita membuat alert dialog menggunakan builder, kita memanggil show gitu ya untuk tampilkan dialog itu. Oke, untuk show ini ada dua parameter, yakni fragment transaction, kita submit it di sana, serta tag. Tag ini tidak wajib diisi, ini hanyalah menandakan mau diberi nama apa dialognya. Oke, jadi tidak wajib diisi. Hasilnya nanti seperti ini, kita akan play lagi.
Kita akan jalankan, ditunggu sebentar. Oke, mari kita lihat hasilnya. Jadi kalau saya pencet salah satu event di sini, bukan di replace kontainernya, tapi yang kita lihat di sini adalah dialognya ditampilkan ke layar, di show ke layar ya. Jika Anda merasa ada jarak yang terlalu besar, sini Anda bisa ganti sendiri di margin card-nya. Oke, kalau saya klik lagi, nah seperti ini hasilnya. Oke, nah demikian ya. Jadi yang dari 3 tutorial tadi menunjukkan karakteristik dari fragmen, yakni reusable, modularity, ya, dan adaptability. Oke, baik. Selanjutnya untuk bagian akhir adalah self exercise. Di self exercise ini saya bikin sebagai homework. Kalian wajib submit minggu depan ya hasilnya. Pertama, card event detail ya, event detail yang kita pilih ya. Yang tadinya berbentuk dialog mungkin atau di replace di fragmen di kontainernya. Kali ini apakah bisa kalian membuat agar fragmen tersebut ya tidak berpindah ya, tidak di replace melainkan ditampilkan di bawahnya fragmen list. Jadi kalau saya pencet maniak di sini, dia akan ditampilkan di dalam kontainer 2 yang sudah disiapkan di bawahnya ini. Oke. Bisakah kalian buat seperti itu? Nah, silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Oke. Jika ada pertanyaan, bisa di-emailkan langsung ke dosen masing-masing atau ditanyakan langsung di kelas. Terima kasih atas perhatiannya.